Oke, Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di GenUID. Ya, langsung saja kita bahas indeks kita maupun menu backcross yang saya berikan kemarin akan saya bahas juga, dan mungkin ada beberapa saham yang akan saya bahas ya. Hari ini saya tidak membuka requestan saham di grup Telegram saya pemahaman saham ya. Saya tidak membuka requestan, tapi saya akan membahas beberapa saham yang akan saya bahas yang menurut saya ini cukup menarik ya. Teman-teman yang mau join grup silakan, link ada di deskripsi ya. Nama grup saya pemahaman saham ya. Tidak ada titip-titip dana atau investasi, saya tidak membuka itu. Dan kalau ada yang menawarkan seperti itu, mengatasnamakan pemahaman saham, mengatasnamakan genuine ID, itu jelas penipuan. Saya tidak buka titip-titip dana ataupun uang Anda ke saya, nggak ada ya. Trading di tangan masing-masing, tidak ada titip-titip dana. Kalau ada seperti itu, lebih bagus Anda jauhi, karena itu 99% penipuan. Ya, mungkin ada yang asli ya. Mungkin ada yang asli tapi ada izinnya. Tapi kalau mengatasnamakan grup-grup lain, contohnya grup saya, tiba-tiba ada yang menawarkan mau titip dana nggak, mengatasnamakan pemahaman saham, itu jelas 100% penipuan ya. Oke, kita bahas dulu indeks kita. Indeks kita, eh, saya lihat ini sudah naiknya sudah terlalu panjang kenaikannya ya. Kadang ada terjadi retracement dulu, turun dulu, biasanya seperti ini, karena ini sudah ibarat orang lari, ini sudah capek banget ya, ini sudah letih banget ya. Naiknya naik terus nih. Dari kemarin dia turun anjlok, tiba-tiba naik terus, kemungkinan akan terjadi koreksi. Kemungkinan bisa terjadi koreksi ya. Walaupun hari ini sempat turun merah, tapi close-nya dia balik ke harga awalnya ya di 7.100-an, 7.148. Ya, ada potensi naik lagi, mungkin retest ke 7.200, habis itu dia akan turun lagi. Ya, kemungkinan seperti itu. Terkoreksi mungkin akan ke 7.000 ya, 7.000 sampai 7.050 mungkin akan terkoreksi di sana kalau tidak bisa jebol 7.200. Tapi kemungkinan ini akan terjadi, mungkin bisa naik, tapi ini menurut saya ini sudah terlalu letih ya. Naiknya sudah cukup tinggi naiknya, pada saat dibanting dia langsung naik lagi, dan ini akan terjadi koreksi-koreksi yang wajar. Untuk sekarang masih ada koreksi wajar, dan indeks kita untuk sekarang posisinya memang sudah oke, tapi hati-hati biasanya ada terjadi bull trap ya. Dia mau bullish tapi itu rupanya trap ya. Hati-hati, biasanya terjadi seperti itu karena ini bulan-bulan bukan saat indeks kita lagi bullish. Bulan-bulan sekarang ini bukan bulan-bulan saat indeks kita bullish ya. Jadi harus kita antisipasi. Tapi kalau dia bullish pun itu oke ya, oke. Tapi tetap kita harus ada plan mengantisipasi kalau ini adalah bull trap atau bullish yang rupanya mau turun lagi ya, bisa bisa terjadi seperti itu ya. Jadi ini resisten 7.200, support sekarang di 7.000 sampai 7.050 untuk indeks kita. Posisinya sekarang oke lah ya, untuk sekarang oke lah. Oke, kemarin saya memberikan menu buy close MPMX ya, MPMX. Ya, MPMX masih di modal lah ya, masih belum jalan, tapi masih oke lah ya, karena dia retest dulu lah. Karena ini juga di support kuatnya, ada support kuat sekarang 1150, 1160 itu support kuat. Jadi risk rewardnya juga menarik. Contoh seperti Bukalapak. Nanti kita bahas Bukalapak ya. Itu saya sudah infokan risk rewardnya menarik. MPMX juga risk rewardnya cukup menarik ya. Dengan catatan 1050 tetap harus dikawal. Kalau tidak kuat di 1050, 1150 maaf, tidak kuat di 1150 wajib lepas. Tapi kalau bertahan masih ada potensi untuk ke 1230 TP pertama kita sampai 1250. Kalau bisa break di sana, kemungkinan akan lanjut naik sampai ke 1300-an. Menutup gap yang terjadi, walaupun sekarang posisinya tidak uptrend, tapi sekarang kecenderungan akan membuat area sideways ya. Sideways di bawah nggak apa-apa, kita cari pantulannya saja, cari cuan dengan sistem pantulan ya. Ya, MPX masih coba kita hold boleh ya, dengan catatan SL-nya di 1150 itu support kuat ya. Kalau tidak bertahan wajib lepas karena bisa turun lagi, tapi kalau bertahan ada potensi ke 1300. Oke, kita coba bahas Bukalapak ya. Bukalapak ini saya sudah infokan berkali-kali. Anda setiap kali lihat
saya bahas Bukalapak, pasti saya infokan ini saham cukup menarik, dan akhirnya memang naik kan, ya. Pada saat di sini saya udah infokan, sebentar ada di sini saya infokan di 280-an, di sini saat di bawah 280 saya infokan ini cukup menarik Bukalapak. Ya ada potensi naik ke 300. Ya saat Anda beli saja di 280 saja lah ya. Anda jual di 300, Anda sudah cuan 7%. Nah, sekarang ada potensi untuk naik lagi ke atas 320. Bentar. Dia harus tes dulu 312 sampai 320. Kalau bisa naik, ada potensi kecenderungan akan tutup gap ini 350. Apakah bisa langsung tutup? Belum tentu. Bisa saja nanti dia naik, habis itu langsung turun lagi ke bawah ya. Intinya kalau teman-teman sudah cuan, kawal saja, jangan sampai cuan Anda hilang. Begitu ya. Jangan sampai cuan Anda hilang. Ya karena kita sudah ambil di bawah Bukalapak. Oke, lanjut ke saya coba lihat DMMX ya. Belum jalan ini saham, belum jalan. Kita coba lihat DMMX. Ya, secara trend line ini cukup masih oke lah ya, masih oke walaupun sekarang dia posisinya lagi di area sideways di persimpangan ya. Ya dia lagi retest 1850 1820 ya, semoga bertahan di area trend line dia. Kalau bertahan ada potensi dia kalau bisa break di atas 1970 itu harapan saya itu akan kenceng, DMMX akan kenceng lagi, mungkin retest lagi ke 2100 sampai 2120 itu resisten cukup kuat ya. Semoga bisa kembali naik lah ya. Semoga bisa kembali naik di atas 1970 ya. Kalau bisa break area trendline atasnya, ini akan menarik, dia akan naik berkelanjutan ya. Memang ini sahamnya penuh drama, saat dia naik tinggi dia akan koreksi, saat dia kemarin naik tinggi dia terkoreksi lagi. Tapi masih ada kemungkinan naik kembali ya, dengan catatan dia harus bertahan terus di atas 1850-nya. Dia harus bertahan terus di 1850-nya saat closing market. Ya, tidak boleh turun. Kalau paling turun pun di 1820 lah. Atau mentok-mentok 1800 lah, itu resiko paling paling dalamnya lah ya. Kalau sudah break di bawah 1800, hati-hati dia akan turun lagi di bawah 1700. Ya. Tapi semoga ini masih kecenderungan masih cukup menarik ya, DMX masih cukup oke lah. Dia belum downtrend dan masih di area-area persimpangan atas. Oke, kita coba bahas bentar. Kita bahas apa lagi ya? Hmm, bentar. Kita coba bahas ESA ya, ESA. Kita coba bahas ESA. Saya ketik dulu ya sebentar. ESA. Oke, untuk ESA. Oke, ya ESA ini lagi hmm, dibilang menarik belum menarik ya. Cenderung turun dengan catatan dia tidak boleh jebol lebih dari 1050 ya. Jangan jebol lebih dari 1050-nya ya. Kalau bisa bertahan, kemungkinan bisa retest lagi ke area 1200 sampai 1250 dengan catatan 1050 tidak boleh jebol. Ya kalau jebol dia akan ke support cukup kuat di 920. Ya agak dalam memang. Makanya dibatasi di 1050-nya saja untuk ESA. Tapi menurut saya hari ini koreksi, tapi koreksinya koreksi yang wajar ya. Artinya dia turun tapi banyak yang ambil di bawah. Ya, ada kemungkinan dia mantul, ada kemungkinan karena dia turut tapi wajar, koreksinya wajar, malah ada yang serok di bawah ya. ESA-nya ya dengan catatan 1050-nya bertahan ada potensi ke 1200 sampai 1250 dulu lah ya. Kalau bisa jebol ya lanjut naik, lanjut uptrend. Mungkin bisa ke 1400. Tapi kalau nggak bisa jebol ya dia balik turun dan hati-hati support kuat di 1050, batasi resiko di sana ya. Kalau pengen masuk ya, bagi yang nggak mau masuk ya jangan. Oke, lanjut kita coba lihat saham apa ya? Kita coba lihat sama apa ya menariknya. Hmm,
Goto ya, kita bahas Goto ya. Coba kita bahas Goto. Goto. Nah, Goto. Gojek Tokopedia. Oke. Goto oke lah ya. Sudah mulai uptrend ya. Tapi ya ini eh reboundnya cepat ya. Dia sudah balik ke area-area ininya, area-areanya saat dia listing di market ya. Dia sudah balik harganya ya kecenderungan bisa retest lah ke 350 360 dulu lah. 370 itu resisten yang cukup kuat. Ya Gotonya support ada di sekarang 320 300 lah. Ya untuk Goto. Oke, mungkin ya begitu saja ya analisanya, nggak usah terlalu banyak. Intinya eh, tetap disiplin dengan plan ya, jangan sampai buru-buru serok saham ini saham itu ya, kemungkinan ya market bisa terjadi penurunan tiba-tiba, juga bisa terjadi kenaikan yang drastis tiba-tiba. Kita tidak bisa tahu besoknya seperti apa, tapi kita bisa menganalisanya seperti membuat plan-plan yang bisa kita ukur resiko dan rewardnya ya. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam cuan.